kami sudah mendukung dengan kebijakan anggaran dan regulasi. Karena itu kami mengharapkan agar kehadiran mall pelayanan publik ini semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sika. Tentunya pelayanan yang prima itu akan terbukti dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Ada dua platform sebenarnya, baik secara fisik maupun secara digital. Di Kabupaten Sika sudah secara fisik kita lihat kita berada di gedung ini. Kita juga mengharapkan untuk meningkatkan pelayanan di platform digital bisa diakses oleh warga masyarakat hingga ke desa-desa. Ke depan di dalam mall pelayanan publik ini juga kita harapkan untuk kesatuan dengan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemarin DPRD Kabupaten Sika juga sudah mendiskusikan agar nanti ke depan dibentuk perda SPBE supaya satu kesatuan layanan kepada masyarakat kita, terutama di unit-unit layanan umum, kantor desa, camat, sekolah-sekolah, puskesmas, dan beberapa unit layanan lainnya diakses melalui media digital. Karena itu juga kita mengharapkan agar layanan telekomunikasi berupa jaringan internet juga cukup harus maksimal. Di sini ada Pak Kadis Kominfo, Pak Bupati. Kita harapkan itu tower yang sudah dibangun segera dilengkapi dengan jaringan internet yang baik. Ada pilihan lain juga berupa Starlink. Saya kira itu menjadi alternatif pilihan untuk yang bisa ditawarkan kepada publik yang bisa direncanakan oleh pemerintah ke depan untuk bisa perangkatnya dipasang di unit-unit layanan umum seperti sekolah, kantor desa, dan fasilitas kesehatan lain. Itu untuk mendorong partisipasi publik kita semakin aktif. Karena sejauh pengalaman kadang-kadang kantor-kantor kita itu sudah dekat sebenarnya, tapi kualitas layanannya belum maksimal. Masyarakat datang ke kantor tidak ada orang. Tetapi dengan platform digital itu, meskipun dengan kesibukan masing-masing dan jarak yang jauh, akses terhadap pelayanan itu bisa tersedia dengan baik. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih selanjutnya. Dan pemerintah itu punya kontrak prestasi ya, namanya PAD. Jadi semakin banyak layanan, mestinya juga PAD itu secara simetris meningkat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa layanan kita itu sebanyak 88. Yang kita maksudkan di sini, kalaupun ini dia lebih cepat, berarti banyak orang semakin banyak datang urus perizinan, itu artinya kontribusi simetris dengan peningkatan PAD. Baik, jadi layanan ini karena kita termasuk terintegrasi dalam satu ruang pelayanan, sehingga memang kedepannya dengan tuntutan kualitas pelayanan, maka juga harus sebanding dengan kualitas sumber daya manusia kita. Ada pembelajaran mandatori yang harus secara pribadi, secara organisasi itu harus kita siapkan. Karena sudah layanan yang bagus, tapi harus didukung dengan sumber daya manusia juga yang harus bagus. Selama ini praktek-praktek layanan mereka sudah sejauh mungkin baik, hanya mungkin selama ini belum sudah satu atap tapi belum satu pintu. Sehingga kali ini kalau sudah ini artinya dia sudah satu pintu dan satu atap. Tentu konsentrasi ini juga menjadi perhatian pemerintah ke depannya. Mereka ini secara terus-menerus juga dari pihak kementerian selalu membantu dalam pelatihan-pelatihan yang sifatnya mandatori yang juga pembiayaan dari kementerian. Dan untuk kementerian yang khusus kementerian ini memang sering sekali mengikuti pelatihan-pelatihan. Ini sebelum kita launching ini juga berbagai pelatihan-pelatihan mereka sudah ikut semua. Hingga pada saat ini di inisiasi dimulai, tentu mereka sudah harus siap di sana.
Dengan kementerian juga ada dua model yang sementara ini masih berjalan. Model fisik yaitu bangunan, dan ke depan itu adalah model platform digital saja, sehingga melayani orang di mana saja, kapan saja. Apakah pelayanan publik itu juga termasuk pengaduan menjasa sehingga ya, orang tidak perlu harus bertumbuh di KPBD dan proyek harus pas online gitu. Dan tidak ada satu dan lain hal yang Baik. Karena itu bukan satu pengadaan barang dan jasa, bukan satu bentuk perizinan, sehingga dia punya platform sendiri itu di bagian pengadaan barang dan jasa. Ini khusus perizinan dan non perizinan. Kalau itu soal keputusan pemilihan pemenang barang dan jasa itu dia punya proses dan mekanisme kerjanya sendiri. Pak Balik. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan bahwa dengan launchingnya ini berarti secara definitif MPP ini sudah mulai bekerja, dan ini sebetulnya menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi nanti pemerintah bersama DPRD akan meningkatkan terus baik jenis pelayanan dan jumlah pelayanan yang akan terjadi di sini. Semuanya sekarang ini masih manual dan masih online seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Tetapi kedepannya kita berharap semuanya nanti akan terdigitalisasi. Mungkin kedepannya pengurusan izin itu kan dengan KKPR, dengan urusan PBG, persetujuan bangunan gedung, itu nanti terintegrasi ke dalam, ini salah satu contoh ya, terintegrasi ke dalam digital ya. Jadi dengan OSS itu nanti terintegrasi dengan RDTRK, sehingga itu kita tidak bisa lagi kalau dengan aplikasi itu kan yes atau no, jadi tidak bisa lagi kita tawar menawar. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada teman-teman media sekalian, di sini integritas pelayanan itu ditekankan. Jadi ada transparansi biaya, ada transparansi terkait dengan persyaratannya, tidak ada dilebihkan atau tidak ada dikurangkan. Begitupun biaya. Nah, untuk saat ini semua perizinan itu 0 rupiah, ya 0 rupiah, kecuali masih persetujuan bangunan gedung. Yang persetujuan bangunan gedung itu karena ada perhitungan-perhitungan barang galian yang bukan logam yang kita masih gunakan saat ini untuk pembangunan. Tetapi sekarang ini sudah 0 rupiah. Teman-teman, kalau misalnya temukan ada hal-hal yang terkait itu, mungkin bisa diberitahu ke kami untuk peningkatan kualitas pelayanan. Saya pikir